Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan sejarah pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Haryuni Haryati MPD. Dengan judul Sejarah Materi serta Dampak Pendidikan Agama Islam dalam Segi Politik, Sosial, dan Budaya. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam modern, pengaruhnya terhadap pembentukan moral bangsa. Sejarah pertumbuhannya. Munculnya gagasan modernisasi Islam pada bidang pendidikan telah direalisasikannya melalui lembaga-lembaga pendidikan modern yang mengadopsi sistem pendidikan Barat. Pembaruan pendidikan Islam merupakan suatu usaha atau proses multidimensional yang cukup kompleks dan tidak hanya bersetujuan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang dirasakan. Namun lebih dari itu, dilihat sebagai usaha menelaah kembali aspek-aspek sistem pendidikan yang berorientasi pada rumusan tujuan yang baru dan lebih utama selalu berorientasi pada perubahan masyarakat. Peran pendidikan Islam dalam pembentukan moral bangsa. Pertama, menyadarkan manusia secara individu pada posisi fungsinya di tengah makhluk lain, serta tentang tanggung jawab dalam kehidupannya. Kedua, menyadarkan fungsi manusia dalam hubungannya dengan masyarakat, serta tanggung jawabnya terhadap ketertiban masyarakat itu. Ketiga, menyadarkan manusia terhadap pencipta alam dengan dorongannya untuk beribadah kepadanya. Keempat, menyadarkan manusia tentang kedudukannya terhadap makhluk lain dan membawanya agar memahami hikmat Tuhan menciptakan makhluk lain, serta memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengambil manfaatnya. Asal dan sebab munculnya pendidikan Islam modern. Pertama, merupakan fitrah orang bahwa mereka menginginkan pendidikan yang lebih baik. Kedua, teori pendidikan akan selalu ketinggalan zaman, karena ia dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah pada setiap tempat dan waktu. Ketiga, perubahan pandangan hidup juga ikut berpengaruh terhadap ketidakpuasan seseorang akan pendidikan. Metodologi, media, materi pendidikan agama Islam. Metodologi adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Media dalam proses belajar memiliki tujuan dan isi pembelajaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar ke arah yang lebih baik. Dampak pendidikan Islam dalam segi politik, sosial, dan budaya. Politik dan pendidikan sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Tidaklah mungkin memisahkan kekuasaan bisa berjalan tanpa pengetahuan. Kekuasaan bekerja di dalam proses pembentukan pengetahuan yang merupakan sebuah bentuk kebudayaan. Sosial. Pendidikan Islam memiliki visi dan orientasi pada bagaimana seluruh aktivitas yang dilakukan dan pemanfaatan seluruh potensi yang ada mampu menopang pencapaian tujuan-tujuan yang telah disepakati. Dengan begitu, pendidikan Islam tidak bersifat kaku dan statis, karena orientasinya tidaklah seperti materi, tetapi kepada tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Budaya. Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, dan beberapa budayawan lainnya mengatakan bahwa budaya itu adalah gabungan dari kata budi dan daya. Budi terletak di hati dan daya terletak di perbuatan. Iman timbalan budi, amal timbalan daya. Kalau demikian, definisi budaya menurutnya adalah penjelmaan iman dan amal saleh dari seorang muslim atau segolongan kaum muslimin. Dengan alasan amal saleh ialah tingkah laku yang sesuai dengan iman, karena muslim beriman kepada Allah, ditaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka perbuatan karena iman itulah yang disebut amal saleh. Sebab itu amal saleh meliputi dua bidang, yaitu agama dan budaya. Karena itu tidaklah tepat untuk mengartikan budaya sebagai penjelmaan iman dan amal saleh. Kalau amal saleh itu kebudayaan sendiri, agama termasuk dalam bidang budaya.